aku untuk ke rumah Mbah Habib Soleh Tanggul, wah aku langsung untuk duit sak masa gitu. Ya karena ini didoktrinkan, dipropagandakan oleh Habib-Habib yang datang gerombolan-gerombolannya setiap tahun di situ itu. Dibesar-besarkan, di framing, di propaganda, di endorse, dipromosikan, diiklankan. Doa yusbikul barqo. Nah ini ngalang-ngalang buruk ngilat. Kecepatan kilat itu kecepatan cahaya ya 300.000 km per detik. Ngapusi. Ini mungkin ini jamaah ya percaya. Sampai tahun ini gak merono itu ya gak enak. Lebih baik ziarah ke makam bapak, ibu, mbah, buyut, gurumu, kiaimu setempat saja. Biografi singkat ya, manaqib singkat dari Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul Jember. Ini bukan melecehkan, merendahkan almarhum, tidak. Beliau sudah meninggal dunia tahun 1976 yang lalu. Saya tidak mengungkit-ungkit orang yang sudah meninggal dunia, hanya meluruskan doktrin ajaran yang disampaikan oleh keturunannya atau muhibin jamaahnya, supaya tidak merusak ajaran Islam yang ada di Indonesia. Dan harus ada sifat lila legawa dari pihak muhibin dan yang kontra dengannya, kontra dengan Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Karena apa? Saudara-saudara jamaah, teman-teman saya juga banyak setiap tahunnya pada bulan Syawal itu ziarah ke sana. Lalu masa saya harus menyerang, ya, bongkar-bongkar kebiasaan yang sudah biasa dilakukan ya. Ini cari gegeran saja, cari zona tidak nyaman saya ini. Tapi untuk meluruskan agar jangan sampai berlebihan, bahwa Kang Mas Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid itu orang biasa. Saya punya foto asli kedatangan pertamanya di Indonesia. Ya tidak sekeren fotonya ini. Barang siapa masang foto ini akan sukses selamanya. Enggak, ya saya tidak merendahkan. Sekali lagi saya berada di posisi mauquf atau sukut saja. Untuk kesimpulannya saya serahkan kepada panjenengan semua. Panjenengan semua lebih cerdas daripada saya dalam masalah ini. Nanti akan kami baca semua ini dan kita bahas satu persatu apa benar itu loh ya. Apalagi di sini nanti jenengan bakal sudah kami sertakan di heizin.com di bawah video ini. Jenengan baca setiap halamannya, jenengan baca, jenengan renungkan, pahami, teliti, hati-hati dalam memutolaah ya, mempelajari. Insya Allah nanti ketemu kok, ketemu. Ini mudah, nggak bahasa Arab, bahasa Indonesia. 12 lembar, 12 halaman ya, kalau di print ya halamannya ada yang 9 ya. Doai yusbikul barko. Nah, ini bahasa Arab, ini bahasa Arab. Doaku lebih cepat dari kilat yang menyambar. Hebat apa enggak pengumuman? Ya ini mohon maaf kepada para muhibin yang biasa ziarah ke sana. Saya tidak merendahkan, enggak. Ini kita ngaji apa adanya. Kita ngaji apa adanya. Al-Kutub Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Beliau datang ke Indonesia tahun 1926. Umur 26 tahun ya. Tidak langsung ke Jakarta, Surabaya, lalu ke Tempeh, Lumajang sana, enggak. Mampir ke India dulu. Ada beberapa waktu, beberapa tahun lah ya. Jadi kalau Habib Soleh Tanggul wajahnya seperti wajah India ya jangan heran. Wajahnya mirip seperti Kang Mas Mundur ya, bin Muhammad cucunya. Nanti Kang Mas Mundur itu yang nek ngomong itu kayak menang-menang dewe ya, kayak sekti-sekti dewe ya itu ya. Nantang-nantang semua orang ya. Mau mengerahkan 10.000 pasukan dari Jatim. Seakan sing duwe Indonesia dhewe, sing duwe sok terapi, sing duwe Jawa Timur dhewe kaya semua dong itu. Lah nanti jenengan samakan. Doai yusbikul barqo. Doaku lebih cepat daripada kilat yang menyambar. Sombong apa enggak? Sombong. Walaupun optimis, percaya diri, nggak boleh segini loh ya. Nggak saya begini, nggak boleh sebegininya itu loh, nggak boleh. Ini namanya
sesuai kenyataan. Datang ke sini itu melarat, ikut sepupunya yang ada di Lumajang, sama-sama dari marga Al-Hamid. Beliau tuh lahir di Hadramaut sana, nggak lahir di Indonesia, nggak bisa bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Melayu nggak bisa. Lahirnya itu di sana, umur 26 tahun baru sampai ke sini memperistri seorang wanita yang ada di Kecamatan Tempeh, Lumajang. Terus selama 12 tahun di Lumajang, yang bangun sumur, dan sumurnya sekarang dikeramatkan, ya, dipromosikan. Wah, itu nanti sumur penyakit apa saja bisa sembuh dengan sumur. Gedabus, jangan percaya. Nah, masih ada yang masih percaya, ya berarti ya saya kembalikan kepada panjenengan semua. Sekilas biografi Al-Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Tanggul itu kecamatan yang ada di daerah Jember. Jadi dari Tempeh Lumajang pindah ke Jember. Al-Wali Al-Kabir, yes, biasa, biasa. Ini kurang, ini masih kurang banyak. Biasanya marah lolikur dari Al-Musnid, Al-Muhaddis, Al-Mufassir, Al-Alim, Al-Allamah, Nabil Karamah, Al-Fadilah. Kurang, ini masih belum banyak. Al-Wali Al-Kabir, wali yang agung, ya. Shahibul Karamah yang memiliki keramat. Mustajabud doa yang disebadani doanya. Terkenal doanya yang mustajab. Beliau berkata, doa yusbikul barokoh. Nah, ini ngalang-ngalai buruk, kilat. Kecepatan kilat itu kecepatan cahaya ya, 300.000 km per detik. Ngapusi. Ini mungkin pilih jamaah ya percaya. Sampai tahun ini gak merono itu ya gak enak. Lebih baik ziarah ke makam bapak, ibu, mbah, buyut, gurumu, kiaimu setempat saja, atau wali songo saja yang jelas. Kalau tak mau ziarah ke sana ya gak apa-apa, namanya orang cari hiburan. Orang-orang kampung, orang gunung, orang desa, orang tepi laut, pantai, pulau terpencil itu hanya kepingin cari suasana lain gitu ya. Ya terserah lah, yang penting jangan berlebihan itu. Ziarah kubur itu litudakiril akhirah, untuk mengingat akhirat. Masalah barokat, masalah maunat, masalah keramat itu otomatis gak usah diminta. Berarti kalau kita ziarah kubur, baik kuburan orang soleh, auliaillah ataupun siapapun juga lah ya, itu akan turun ya tensi hubud dunia kita. Aku bakal ya kayak gini. Akhirnya apa? Tumbuhlah karakter positif untuk memperbaiki diri, ya, pasrah kepada ilahi. Ya tetap ingat duniawi, tapi untuk ukhrawi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi akan timbul sifat-sifat yang baik, ya, ibadahnya tambah apik gitu ya. Sedekah tambah sregep, ya. Itu namanya ziarah kubur yang bermanfaat, berkaromah itu. Kalau sebaliknya malah nunggu aku untuk karumahin Mbah Habib Sholeh Tanggul, wah aku langsung untuk buat sak-sak masak peti ngopoi, ya, berarti gak manfaat ziarah gitu. Ya karena ini didoktrinkan, dipropagandakan oleh habib-habib yang datang, gerombolan-gerombolannya setiap tahun di situ itu, dibesar-besarkan, di framing, di propaganda, di endorse, dipromosikan, diiklankan. Akhirnya ya aslinya itu nyamuk ya jadinya kijang, segede kijang. Doaku mendahului petir yang menyambar. Guru sekumpul menjuluki beliau sebagai Syekh Abu Bakar bin Salimnya Indonesia. Abah guru sekumpul, Abah Zaini dari Martapura belum pernah membaca kitab nasab, kitab sejarah, tobakot dan lain sebagainya. Saya nggak merendahkan, mohon maaf, lebih alim beliau, lebih saleh beliau daripada saya. Tetapi beliau memang saking baik hatinya menilai ya bahwa Habib Sholeh Al-Hamid ini Syekh Abu Bakar bin Salimnya ini, karena memang leluhurnya Habib Abu Bakar bin Salim sampai ke ya, Abdullah Al-Aidrus, sampai ke Abu Bakar As-Sakron, sampai ke Abdurrahman As-Sakof, Muhammad Maulad Dawilah, Ali Soki Budarat, Alwi Al-Wulur, Muhammad Al-Fakir Mukodam, dan seterusnya. Nah, Syekh Abu Bakar bin Salim itu juga halunya luar biasa. Saya memiliki beberapa kitab karyanya itu, wah, halunya itu luar biasa. Sampai pasir yang ada di atas makamnya yang dijual itu dari makamnya Habib Abu Bakar bin Salim. Yang paling super itu yang pas di atas makam. Kalau yang sebelah-sebelahnya itu kurang super. Jadi kalau pas misalkan segelas ini 5 juta ya tidak heran. Makannya Habib Abu Bakar bin Salim. Jadi guru sekumpul menjuluki beliau sebagai Syekh Abu Bakar bin Salim Indonesia nggak salah. Ya bener, sama-sama halunya.
Maaf, ini bukan penghinaan, bukan merendahkan, tapi menyampaikan. Semoga saja Habib Soleh Tanggul diampuni segala dosanya, diterima segala amal baik dan ibadahnya, di alam barzahnya ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Ta'ala. Rahmatnya Allah selalu menyertainya. Dahulunya, berikutnya halaman kedua, dahulunya Habib Soleh sering mengikuti pengajian Kiai Haji Ahmad Kusyairi di Tanggul. Tetapi setelah tanda-tanda kewalian, Habib Soleh mulai nampak. Kiai Haji Kusyairi lah yang mengaji kepada Habib Soleh, pasti ditenggelamkan. Sejak dulu itu begitu. Pokoknya ono Habib dembleng Kiai kamu ditenggelamkan. Benalu nempel nang pohonnya pasti kurus kering, habis mati. Dombleng nang kebesaran Wali Songo ingkirat. Dombleng nang nasabe Bani Jadid, padahal sing asli itu Jadid ya, sama Basri ingkirat. Itu tipologinya itu seperti itu sejak dulu ya. Kiai Haji Ahmad Kusyairi Tanggul itu lebih alim, malah kok diwalik gitu, malah kudune sing kiai berguru karo Habib gak kuwalik lah itu. Padahal ketika Habib Soleh Tanggul ini datang ke Tanggul, Jember dari Tempeh Lumajang selama 12 tahun tinggal di Tempeh, itu ditolong oleh orang sana, dibuatkan ya musola kecil-kecil gitu loh. Terus ada seorang Pak Rashid namanya, itu menghadiahi tanah di sana. Dulu kan tanah masih murah ya, di daerah sekitar stasiun Tanggul Jember itu ya belum sepadat sekarang ya, harga tanah ya sangat murah sebelum Indonesia merdeka itu ya, itu dikasih tanah ya. Sebelahnya di sebelah baratnya stasiun kereta api Tanggul Jember itu ya, jadi ditolong, akhirnya diwakafkan, akhirnya sampai sekarang menjadi Masjid Riyadhus Shalihin itu. Jadi ini ciri khasnya. Kok ono kiai tokoh besar didempet karo Habib, tokoh ini akan tenggelam. Syarif Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, duriah Nabi asli dari Marga Al-Hasani, didembleng Habib Ali Al-Jufri ya, diklaim Habib Umar bin Hafid, hilang. Itu karakteristiknya seperti itu, biasa itu, sunatullah, kebiasaan. Berikutnya, awal perjalanan suluk beliau dimulai ketika Nabi Khidir bertemu Nabi Khidir di stasiun Tanggul Jember. Nah ini loh, Nabi Khidir kayak eceran di mana-mana ya. Di dalam dimensi rohani, langit spiritual yang kelima di atas dimensinya jin dan atau dimensi 4 bangsa jin siluman yang bertingkat-tingkat itu, kadang kita sulit membedakan apakah yang menemui kita itu benar-benar rohaniah, arwah al-muqaddasah, jiwa manusia suci yang diperintah oleh al-ilah ya, atau justru jin yang mimbo-mimbo ngaku-ngaku sebagai ruhaniyah yang solihah. Kesulitan kita itu di situ. Lalu kita akan mengasumsikan sendiri, menginterpretasi itu Nabi Khidir. Padahal kita yang menemui itu nggak ngaku aku itu balia ibu mulkan. Kadang kalau kita misalkan ya tirakatan selama 7 hari di tempat bertemunya 2 sungai ya, misalkan sungai Temburan, nanti sungai ketemu di sungai ini, ketemu ini lah jadi satu tuh, pertigaan sungai lah. Biasanya ya bukan Nabi Khidir, bukan, itu jin-jin muslim itu loh, atau jiwa-jiwa manusia yang turun dimensinya, yang memaksa manusia yang naik dimensinya ya, akan ketemu di situ frekuensinya. Lalu manusia ini akan menganggap itu Kanjeng Nabi, itu Nabi Khidir, itu Mbah Sunan Amel dan seterusnya dan seterusnya. Itu hanya interpretasi saja, pemahaman pribadi saja. Nah, awal perjalanan suluk beliau ketika bertemu Nabi Khidir di stasiun Tanggul Jember. Jadi Nabi Khidir pas waktu lungguh lebih. Kalau batin jiwa kita ini terbuka, ya, membuka diri, menerima dimensi di atas kita, maka otomatis makhluk yang ada di atas dimensi kita akan mampu berkomunikasi dengan kita. Seperti orang yang topo ngedan gitu loh. Topo ngedan itu. Jadi akan, ya karena percaya, pertama kali kan percaya dulu gitu. Ya sama dengan beginilah gampangannya.
kita makan daging ular, bagi yang fobia itu pasti jijik. Tapi bagi orang yang sudah punya mindset makan daging ular itu enak, lo nggak jijik. Lewang saya ini megang ular saja itu jijik, apalagi makan. Walaupun nanti diiris-iris nggak kelihatan bentuk ular, tapi kelihatan dagingnya, tapi tetap nggak tega saya. Nah, ini kan tergantung keyakinan itu tadi, keyakinan, ya, sugesti yang dibangun di awal itu. Jadi ditemui Nabi Khidir, diriwayatkan beliau uzlah selama 3 tahun. Uzlah itu nyepi, yang nggak bergaul dengan banyak orang, nggak di tempat keramaian. Kemudian beliau berangkat haji setelah mendapat isyarat dari datuknya Rasulullah SAW untuk mengunjunginya di Madinah. Jadi haji ke Makkah, mampir ke Madinah, ziarah makam Rasulullah itu ya atas undangan Rasulullah, dipanggil. Sepulang dari haji, beliau kaget melihat rumahnya yang sederhana telah dipugar oleh masyarakat. Dengan sedikit menyesal, beliau mengatakan, padahal di rumah itu saya sholat berjamaah dengan Rasulullah 5 waktu. Ayo kita coba dipikir bareng lah, nggak usah menyerang atau melawan saya dulu. Tulisannya kayak gini, ini bukan tulisan saya ini, tulisan mereka. Jamaah karo Kanjeng Nabi, sing dadi imame Habib Soleh, karo Kanjeng Nabi aku karo, mungkin nggak ditulis. Ya, padahal di rumah itu saya sholat berjamaah dengan Rasulullah 5 waktu. 5 waktu Rasulullah sholat karo Habib Soleh itu. Percaya atau enggak? Yang percaya berarti ODGJ. mohon maaf, maafkan saya yang bodoh ini. Sholat 5 waktu karo Kanjeng Nabi. Mbah kadang-kadang Nabi sini mami kak atau Habib Soleh sing dadi makmum apa sebalik ya. Nah inilah ini. Beliau khalifahnya Al-Kutub Habib Abu Bakar Asgab Gresik, bukan Habib Abu Bakar yang telanjang dada nggak berpakaian itu. Ini namanya Abu Bakar Asgab, sama-sama Asgab di Gresik. Cuma ini yang beda, yang sudah meninggal dunia, yang di Kholi itu loh. Jadi setiap tahunnya itu beliau khalifah itu pengganti posisi Al-Kutub. Kutub itu. Jadi pokoknya musibah apa itu kudu Gusti Allah kudu njaluk izin karo Al-Kutub wis. Wis kadung kutub lho wis. Wali kutub utara, kutub selatan, kutub barat, kutub timur. Timur Tenggara, Selatan Barat Daya, Barat Barat Laut, Utara Timur Laut, itu punya kutub semua. Tidak hanya kutub Antartika sana atau kutub utara Arktik sana, tidak. Kutub semua, dua kutub. Habib Abu Bakar sendiri yang memakaikan imamah di atas kepala Habib Soleh yang mulia. Namanya biasanya kan pakai kan hijau ya. Kalau ini putih ya, bisa putih bisa hijau. Kalau foto ini ya ini kan foto, bukan foto asli kan ini ya, berdasarkan ada peninggalan foto dari duriyahnya ya, tapi ya perkiraan wajahnya seperti Kang Mas Mundur itu loh, bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid itu nggak beda jauh, kayak wajah India, kayak wajah India bukan wajah Arab, wajah India, Bangladesh atau Rohingya. Berikutnya, wirid harian beliau adalah Dalailul Khairat, dan beliau merasakan kelezatan setiap mengamalkannya. Nah, Dalailul Khairat itu berisi sholawat-sholawat. Jadi tidak ada perintah, tapi kalau mau melakukan ya silahkan. Dulu waliullah dari Kajen Margoyoso Pati Jawa Tengah itu Mbah Abdullah Salam, Mbak Abdullah Salam ini pernah Pak D-nya ya Kiai Ubaidillah Tamam Munji dari Pamutan Rembang ya. Dulu itu kalau pas ada yang sowan santri-santri yang mengamalkan Dalailul Khairat itu suruh membatalkan kok. Saya tuh punya sepupu puasa Dalail, yang ngamalkan Dalail, pas sowan ke sana disuruh untuk membatalkan. Padahal kurang beberapa hari itu. Kembali akhirnya mati. Suruh batalkan ya Mbah Abdullah Salam ngerti iki punya penyakit liver ini, asam lambung tinggi, jadi terus iki kok malah terpaksa akhirnya mati malah. Ya Allah alam ya. Itulah ya Dalailul Khairat itu monggo kalau tidak sampai menyita aktivitas dunia kita, untuk bekal ibadah kita harus mencarinya. Nah, kalau dalail terus nggak gelem kerja males yo kapan Islam bisa maju ya. Anak bojo njaluk blonjo sing sabar itu bacaan sholawat tok. yo gak ngono ya, gak ngono.
merasakan kelezatan setiap mengamalkannya. Oke, secara pribadi saya juga pernah mengamalkan, walaupun tidak sampai 3 tahun. Berikutnya, nasihat yang paling sering beliau sampaikan adalah agar berbakti kepada orang tua. Ya bener ya loros iku. Ya memang bisa mulai yang ngono. Enggak karomah itu. Ya biasalah. Jadi kalau ada di YouTube buat kiai-kiai, guru-guru ngaji, ustadz-ustadzah, tokoh-tokoh yang ngaji, pemirsanya tidak terlalu banyak. Kalau pas live tidak terlalu banyak viewsnya, ya, yang mengikutinya itu bukan karena beliau tidak alim. Beliau itu orang-orang yang alim, melebihi pengetahuan saya. Cuma kenapa kok ketika saya yang live kok banyak yang nonton itu gara-gara apa? Ya karena memang tampil beda. Ilmunya terupdate ya, nggak ilmu itu saja itu. Begitu, Jadi nasihat yang paling beliau sampaikan adalah berbakti kepada orang tua, leres, menjaga sholat jamaah 5 waktu ya bener, dan mengisi waktu antara maghrib dan isya dengan membaca Al-Quran ya bener memang. Di semula memang ngono. Ya normal ini, wajar ini. Para wali yang sezaman dengan beliau, Habib Husain bin Hadi Probolinggo, Habib Ali Kuitang, Kiai Haji Hasan Genggong, ini malah justru keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu. Mbah Malik bin Ilyas, saya sing dibalawino karo LBY iki, Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya. Iki Purwokerto. Kiai Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hamid itu asli Rembang, Jawa Tengah. Mbah Kiai Hamid Pasuruan. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat ini. Habib Abdul Qadir Asgab Jeddah. Seluruhnya mengakui ketinggian makom beliau. Kalau saya seandainya hidup pada masa beliau tidak akan mengakui saya. Wallahualam, mohon maaf. Sampai Kiai Hamid Pasuruan dulu sering berpesan kepada murid-muridnya, kalau bepergian ke arah timur, hadiahkan ilah hadratir ruhi Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggulahul Fatihah. Terus kalau bepergian ke arah barat, hadiahkan Fatihah ilah ruhi Habib Husain bin Abu Bakar Al-Terus luar batang lahul Fatihah. Ini pesennya Mbah Hamid Pasuruan. Terus belum gitu. Waduh, tidak apa-apa, ini tetap dilanjut ya. Jadi ini pesan beliau, apakah benar atau tidak ya wallahu a'lam. Mungkin saya belum menemukan kitabnya. Beliau Habib Soleh saat menjamu tamu tanpa pandang kelas, semuanya dilayani dengan baik dan ramah. Bahkan beliau sendiri yang menimba air dari sumur untuk keperluan tamu-tamu. Ya benar. Ketika para tamu tidur nyenyak, Habib Soleh dengan sabar mengelilingi mereka dan meletakkan obat nyamuk bakar. Ya memang ngono ya. Agar semua tamu terhindar dari gigitan nyamuk ya. Saat fajar menyingsing, beliau memberi makan kambing dengan kulit pisang, bahkan dengan ikan. Di kamar mandinya pun tak luput dari perhatian belas kasihnya, termasuk semut yang ada di kediaman mulianya ya. Semut-semut kamu dengan nek rumah semut buat imangan. Semut-semut barang ya. Beliau sangat luar biasa kasih sayangnya kepada makhluk-makhluk Allah. Peninggalan Habib Soleh yang masih dirasakan berkahnya oleh banyak orang sampai sekarang adalah sholawat mansub ya. Sholawat mansub dengan lihat nanti di YouTube ada sholawat mansub karya Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid ya. Itu mengobati putri Raja Saudi. Ini bener enggak ya loh. Ini rekor-rekor dewi. Ini namanya, ini dempleng kesawit Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani yang asli. Kalah kalau Habib Soleh. Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Mekah adalah ulama besar yang jadi rujukan hampir semua ulama pada masanya. Beliau juga salah satu penasihat Raja Saudi. Raja Saudi saat itu ya Raja Abdul Aziz ya. Saat itu Raja memiliki anak cacat sejak lahir. Anak itu tidak punya lubang dubur. Dubur itu ya pembuangan belakang, itu dubur, kalau depan itu kubul. Karena lubang duburnya ada di pinggang ya. Bener apa enggak saya nggak tahu. Ini tulisannya kayak ngono. Ini intinya ingin mempromosikannya, karomahnya itu. Tentu saja sang raja sudah datang ke pengobatan di mana saja, tapi hasilnya belum membuahkan hasil yang memuaskan. Akhirnya Sayyid Alawi menyarankan agar sang raja mengundang seorang habib penuh karomah dari Indonesia yang bernama Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid atau akrab disapa Habib Soleh Tanggul. Iki gak bener ya, aku gak nemokno ini. Referensinya itu saya cari mana-mana itu enggak. Ini hanya karangan internal keluarga yang dibesar-besarkan. Sama seperti begini loh ya. Saya membawa jamaah 3 bus ziarah Wali Songo, mampir ke Masjid Ngampel. Saya menjadi imam bagi jamaah saya. Saya seorang imam Masjid Agung Ngampel Surabaya. Ini bener imam jamaah dewe. Sama seperti itu. LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis, luar biasa Madigol, itu pernah menjadi imam Masjidil Haram Mekah. Kurang hebatnya kayak apa? Ngono iku jamaah ya. Jamaah Lembaga Dakwah Islam ini percaya ya. Sampai saya ini tercuci otaknya percaya.
Ini loh Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis itu pernah jadi imam Masjidil Haram, menjadi mufti di Mekah sana. Ini yang percaya. Heran saya. Hidayah itu milik Allah Ta'ala. Terus akhirnya sang raja menyiapkan terus dengan nanti baca sendiri disamperin anak itu, kemudian ditepuk-tepuk belakangnya sampai berkata bekher ente, bekher itu bikhair, terusannya bekher ini kan bukan bahasa lesan lowetnya orang Indonesia. Bekher ente, sini kan nggak pernah ente, anta, jadi ente bekher ente, insyaallah bekhair, kan bahasa mereka. Setelah mengucapkan itu, Habib Soleh berkata kepada Said Alwi Al-Maliki, ayo Bib, kita pergi dari sini, ana pengen ke tempat antum saja. Kayak nyepelek ya. Said Alwi turunnya mana? Bisa langsung ya. Malah ya itu ditenggelamkan. Ini pelecehan menurut saya. Ditenggelamkan sama Habib palsu. Jangan dia palsu. Ya, ini akhirnya Said Anur Rafiq ya murka ya, akhirnya melarang semua KBN menggunakan nama Syarif Sayyid di Mekah itu. Ditakzir itu, suruh Mekah bucu-bucu di Syarifah Sayyidah asli itu. Okay. Sang Raja Arab mendengar ucapan langsung berkata, ya Habib Alwi, inikah yang antum bilang Habib keramat itu? Tidak ada salam, tidak ada perbincangan, malah mau pergi begitu saja. Said Alwi tetap bersikap santai dan tenang. Selang beberapa saat, anak raja yang duduk di kursi tadi berteriak, Allahu Akbar, lubangnya ada di punggung ketutup, berubah ke belakang sebagaimana nomor lainnya. Oh ya, tadi di belakang saya ditepuk-tepuk sama Habib Soleh. Bener enggak, orang jelas ceritanya. Akhirnya sang raja menawarkan satu peti berisi emas pada Habib Soleh. Percaya dengan? Silahkan. Ini jenengan download, dengan print sendiri, saya nggak menfitnah. Simpan saja masmu, ane lebih kaya dari ente. Lu Raja Arab Saudi di ngono-no, dipancung. Kalau perlu ane yang kasih ente, ini lagi, coba bayangkan. Habib Soleh itu. Ya Habib Soleh, ane punya anak perempuan. Kalau mau putri ane akan saya nikahkan denganmu. Lalu antum aku beri jabatan di sini, jadi pangeran yang ada di Arab Saudi. Percaya dengan gedabrus. Simpan saja putri ente. Ana punya Syarifah di rumah di Jember, Tanggul. Ana nggak butuh jabatan dari ente. Ana sudah punya jabatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jawab Habib Soleh. Mendengar pembicaraan ini, Habib Said Alwi Amali akhirnya menyarankan Habib Soleh agar mau menerima emas tadi. Ya Habib Soleh, kita ke Hadramaut, punya saudara-saudara yang susah, ambil saja dan kasihkan kepada saudara-saudara kita di sana. Ya tahun abad 20 Masehi. Ya. Setelah Indonesia merdeka kalau ini. Ya. Habib Soleh akhirnya menerima saran Said Alwi, kemudian hadiah itu dibagikan kepada saudara-saudara di Hadramaut. Temenan atau enggak? Karena ceritanya. Karena kitab saya memiliki kitab Tarikh Hadramaut karya Al-Hamid juga. Ada mencatat nama Al-Hamid yang ada di Tanggul itu. Tapi hanya mencatat sekilas, tidak ada keterangan seperti ini. Terus berikutnya yang kedua, mujarabnya doa beliau. Nah ini dengan baca sendiri. Terus ini dengan baca sendiri nanti sak desa sing kena corona ya waras kabeh gara-gara minum air danau. Iki danau ngendi apa ora gratis apa endi? Gratis ya. Apa danau sing endi apa umbulan apa endi? Nah ini berikutnya setelah itu setelah minum saran dari Habib Soleh untuk minum air danau, akhirnya nggak mati malah tambah waras kabeh. Nah terus lah nek kono iku mau dilempar iku nggo jimat ya raja, kalau jimat dilempar tengah danau terus danau diminum. Ya, ternyata lurae penasaran dijupuk jimat itu mau. Ternyata tulisannya selamat tinggal penyakit. Loh, beda ya. Lucu kok enggak ya? Ini di film apa kok ini? Ya, tolong sutradara ya, produser ini difilmkan bisa nih. Ya. Difilm pendekkan saja, bisa ini. Nah, ini mendoakan nelayan ya. Yang ketiga, Habib Soleh ditantang seorang pemuda, seorang nelayan dari Madura ini ya. Nah, kalau ikan matanya usah tembak, bukan tembak Lumajang, tapi sak tembak bodoh, ikan raksasa, ini mau tuh, terakhir gak situ, cepat didoakan Habib Soleh ini. Ini yang paling penting, nomor 4, keberkahan foto Habib Soleh. Ini penting ini. Ini saya bacakan walaupun ini sudah hampir 50 menit ya. Cerita ini pernah diutarakan oleh Al-Habib Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul, bapaknya Kang Mas Mundur ini. Anaknya Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul itu ada 5, yang 2 perempuan, yang 3 cowok. Jadi yang Kang Mas Muhammad ini ayahnya Mundur ya bin Muhammad. Nah, ini
Nah, ada anaknya lagi, Kang Mas Muhammad ini yang ikut balasid. Dulunya tuh ngakali kak karu-karuan, akhirnya saya jadi taubat alim. Alhamdulillah. Suaranya kan bagus ya. Di Jember itu kan ada grup Gambus Balasid, ya, jangan buka nanti. Gambus Balasid. Nah, foto ini, masalah foto ini. Ayo. Dulu ada pecinta Habib Soleh di daerah Ngampel, Surabaya. Jenenge nggak disebut. Dia sedang sangat membutuhkan biaya besar untuk kebutuhan keluarganya. Di rumahnya terpajang foto Habib Soleh Tanggul, dan setiap ia melihat foto tersebut selalu bermohon kepada Allah dengan berkah Habib Soleh. Ayo. Ya sama seperti sekarang yang digembar-gemborkan oleh Habaib Ba'alawi muda itu. Yang masuk foto Habib ini, Habib yang di Probolinggo itu malah tambah ngawur. Semua foto-foto tanggal semua foto Habib saja yang dipasang. Sihir itu. Dengan sihir. Terus selalu sampai pada akhirnya Habib Soleh didatangi oleh beberapa pejabat pemerintah utusan Adam Malik. Adam Malik kan pernah jadi wakil presiden Pak Harto. Mereka datang membawa hadiah untuk Habib sejumlah uang yang banyak. Pada waktu itu Habib Soleh berkata pada pejabat yang hadir di rumahnya, coba ambil uang yang kalian bawa sejumlah sekian juta. Jangan semuanya di rumah juta-jutaan. Ambillah, ini zaman PKI lah ya, zaman tahun berapa? Bahwa meninggalnya tahun 1976. Ya berarti 950-an. 200.000 itu bisa buat beli tanah 1 hektar. Kok ada 1 juta-jutaan lu? Gak percaya saya. Ngarang sesuai dengan perspektif sekarang. Dan serahkan uang itu kepada fulan yang di rumahnya di daerah Ampel, Surabaya. Bilang ini dari Habib Soleh Tanggul atas karunia yang Allah berikan untuknya, hanya itu saja, selebihnya kalian bawa kembali. Nah, ini termasuk ya cerita khurafat. Kalau misalkan ada kebenarannya, ya tidak sampai ditulis seperti ini untuk meyakinkan jamaahnya, muhibinnya. Ya cukup cerita dari mulut ke mulut ini diyakini oleh keluarganya saja. Supaya apa? Tidak membawa dampak negatif, ya, membodohi masyarakat dan umat, ya, secara keseluruhannya. Oke, begitu. Nah, ini lagi ada pertemuan Habib Soleh dan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ya. Nah, ini juga aneh, ketemunya orang Malang. Nah, ini yang kita teruskan sendiri dengan baca, dengan cermati. Habib itu foto-foto bisa nari-nari apa ini. Jadi Habib Soleh itu yang nari, ya. Dari wali, kutub, ya, Habib tamunya nari. Foto-foto yang ada di tembok itu muncul kabeh. Habib itu, ya melu nari-nari kabeh. Coba gendeng tuh enggak, cobalah dipikir bareng-bareng. Lah, ya. Saya ngomong iku malah justru putrinya Habib Soleh. Ya. Ini kisah ini diceritakan langsung saksi mata kejadian, yaitu Waliyah Syarifah Hababah Khadijah binti Al-Qutub Al-Alamah Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Jadi putrinya sendiri yang cerita. Piye to iki? Iki kaya Syekh Sultanah bin Ali Az-Zubaidi lah ini. Di dalam Al-Jawharus Syafaf, seorang sosok perempuan yang ditampilkan oleh Abdurrahman Al-Khatib bin Muhammad Al-Khatib dalam Al-Jawharus Syafaf. Jadi subhanallah wa masya Allah, ketika Habib Soleh main samar, foto-foto waliullah yang berada di alam barzah yang menempel di dinding rumahnya Al-Qutub Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid semua berterbangan, ikut joget semua. Ayo joget apa? Foto malah joget, sehingga banyak yang menyaksikan pingsan dan berteriak subhanallah, subhanallah, masya Allah. Ini pas di gaya film pendek ini. Barokah foto. Oleh sebab itu pengumuman yang masih masang fotonya Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, lepaskan semua. Lepaskan saja. Nanti akan masih tetap kena pengaruh sihir, bukan karomahnya. Lebih baik nggak usah pasang foto, ya lah pasang ayat kursi kayak gini. Yasin kayak apa itu? Biar mengingatkan kita untuk membaca ayat-ayat Allah. Terus ini yang paling penting, barokah menghadiri haul Habib Soleh. Ya iki loh, ini namanya propaganda. Setiap tahun di minggu kedua bulan Syawal, ribuan orang akan tumpah ruah, ya wis dengan batas sendiri nanti. Nggih, dengan batas sendiri, nggih, saya tetap mendoakan beliau almarhum, nggih, Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, semoga diterima segala amal baik dan ibadahnya. Beliau itu sebenarnya tidak ingin ya dipromosikan seperti ini secara berlebihan. Mungkin anak-anaknya ini karena kepentingan akhirnya dipoles, diiklankan. Wah, betul.
sampai ke Madura, sampai Tapal Kuda, ya, sampai ke Banyuwangi, Lumajang, Malang, semua, sampai ke Rembang, bukan Rembang Jawa Tengah, Rembang Pasuruan, Bangil, semua, wah, kerahkan sana semua. Para kiai, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ini menyakiti hati. Saya tampilkan apa adanya. Ayo bangkit bersama. Silahkan doakan beliau saja. Kalau berziarah doakan beliau, nggak usah minta. Beliau itu sudah kerepotan ngurusi awake dhewe ning barzah. Kok malah direpoti njaluk tulung kondongan awake dhewe. Bingung nanti. Habib Soleh Tanggul sing ziarahi 20.000 misalkan. Njaluk tulung kabeh tapi repot melayani. Nanti pasti akan dibantah lagi saya. Oh, dalam barzah tidak seperti itu. Ngasih jenenge wong nek gak suka kontra ya begitu. Karena frekuensinya tidak sama. Belum sama. Nanti insya Allah kalau sama bisa mengerti. Nanti akan waras semua ini. Akan sehat lahiriah dan batiniahnya semua. Baik yang muhibin ya ataupun yang non muhibin. Semuanya akan waras semua insya Allah. Baca nanti. Ya, sudah kami sertakan di hezin.com. Bisa dengan print bersama. Ya, isinya seperti apa. Intinya doa ini sebikul barkot, doaku lebih cepat daripada kilat yang menyambar petir.